Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5601 Persaingan yang ketat. 9 transformasi Raja Abadi dikenal sebagai puncak alam Raja Abadi. Mereka terkenal di dunia bawah dan masing-masing dari mereka adalah orang penting. Namun sekarang, dia telah menjadi salah satu yang terinfeksi. Tubuhnya berwarna abu-abu dan dia tidak memiliki kesadaran. Bayangan kelabu dan yang terinfeksi dengan gila menyerang 9 cakar naga surgawi. Namun, cakar naga itu masih abadi bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak peduli bagaimana bayangan abu-abu dan yang terinfeksi menyerang, mereka tidak dapat dihancurkan. Mengapa bayangan abu-abu ini menyerang 9 cakar naga? Mungkinkah dia punya tujuan? Hati Lu Ming tergerak. Ada begitu banyak bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi di sini. Jelas bahwa mereka telah berkumpul dari segala arah dan dengan gila-gilaan menyerang Dragon Claw bersama-sama. Bagaimana mungkin itu terjadi jika mereka tidak memiliki tujuan? Lu Ming tidak tahu mengapa, namun dia punya firasat buruk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk hidup berkumpul di sini, dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah Raja Abadi, dan tidak kurang dari 9 transformasi Raja Abadi di antara mereka. Beberapa orang tidak dapat menahan diri lagi, dan keserakahan di mata mereka tumbuh semakin kuat. Raungan, raungan, raungan. Tiba-tiba, sebuah bayangan abu-abu meraung, suaranya sangat menusuk telinga. Kemudian, bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi lainnya juga meraung. 50 hingga 60 bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi menjadi sangat gila dan menyerbu ke arah Raja-Raja Abadi dunia bawah. Bunuh. Bunuh bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi ini sebelum merebut sloh kelas alam semesta. Seseorang berteriak, mencoba menghasut orang banyak untuk menyerang. Benar sekali. Begitu Anda memperoleh tubuh tingkat alam semesta, Anda akan mampu melesat dan menjadi tingkat alam semesta. Anda hanya butuh beberapa hari. Seseorang mengikuti dan berteriak. Benar saja, banyak orang tersulut emosi dan berinisiatif menyerbu ke arah naga surgawi itu. Begitu seseorang bergegas keluar, keserakahan semua orang yang hadir benar-benar bangkit. Mereka semua bergegas menuju naga suci dengan mata merah. Dengan cara ini, mereka tidak dapat menghindari tabrakan dengan bayangan abu-abu dan yang terinfeksi. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Begitu dia bergerak, seseorang terluka oleh bayangan abu-abu itu. Semua orang di tempat kejadian sudah tahu bahwa begitu mereka terluka, mereka akan terinfeksi. Oleh karena itu, orang-orang yang terluka ini menjadi semakin gila dan mati-matian bergegas menuju 3 sloh. Karena mereka mengira hanya ketiga mayat itu yang bisa menyelamatkan mereka. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Pertempuran yang tragis dan kacau sedang berlangsung sengit. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergerak, menyerbu ke arah kulit yang terkelupas di pinggang naga suci. Kulit yang terkelupas di alam semesta terlalu berharga. Bahkan Lu Ming merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Lu Ming mengerahkan kekuatannya hingga ke puncak begitu ia bergerak. Teknik 3 dalam 1 disebarkan hingga ke titik ekstrim. Ia merapal kitab suci kekosongan dan bergegas menuju gudang. Namun, masih ada beberapa bayangan abu-abu yang menghalangi jalan Lu Ming dan melancarkan serangan dahsyat ke arahnya. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia menyapu tombak yang meneteskan darah itu secara horizontal. Sinar tombak itu meluas dan menangkis beberapa bayangan abu-abu. Lu Ming melompati mereka dan hendak mengambil kesempatan untuk bergegas menuju gudang itu ketika angin kencang datang dari belakang. Lu Ming merasakan hawa dingin di kulitnya. Tanpa berpikir 2 kali, Lu Ming menerkam ke depan dan mengayunkan tombak panjangnya ke belakang. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya dan menampilkan kitab suci pedang teratai hijau. Beberapa bunga teratai hijau muncul dan pedang Qi meledak, menebas orang-orang di belakangnya. Ledakan-ledakan. Dengan beberapa suara keras, Qi pedang menghilang. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Dia memuntahkan seteguk darah. Namun, Lu Ming memanfaatkan kekuatan ini untuk menerkam ke depan dalam jarak yang jauh. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria kurus kering dengan cakar tajam dan mata abu-abu di belakangnya. Pria itu menggeram pelan dan terus menerkam Lu Ming. Itu adalah orang yang terinfeksi. Terlebih lagi,
Dia adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Setelah terinfeksi, kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Jika Luming tidak bereaksi tepat waktu, dia tidak akan begitu saja memuntahkan darah. Untungnya dia tidak tergores. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan noda darah. Hati Luming tergerak. 9 transformasi Raja Abadi bukanlah seseorang yang bisa dilawannya, apalagi yang terinfeksi seperti ini. Meskipun Luming memiliki trinitas dan dapat memurnikan bayangan abu-abu, dia tidak berani mengambil risiko. Dia takut jika dia terluka dan energi abu-abu memasuki tubuhnya, dia mungkin tidak dapat memurnikannya. Akan merepotkan jika dia terinfeksi setelah gagal memurnikannya. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan metode yang diajarkan Raja Manusia Xuan Yuan kepadanya. Genangan darah segera bersinar dan kekuatan yang mengerikan menyebar, menutupi seluruh tubuh Luming. Luming segera merasakan kekuatannya meningkat. Asyik. Tombak tetesan darah bergetar dan tampak berdengung karena kegembiraan. Kekuatan yang mengerikan mengalir ke tombak tetesan darah dan menyapu ke arah 9 transformasi Raja Abadi yang terinfeksi. Ledakan. Dan EBSP, tombak yang meneteskan darah dan cakar itu beradu, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah dan menghancurkan segalanya. Mengaum. Segera setelah itu, 9 transformasi Immortal King Arms yang terinfeksi bergetar hebat, menghasilkan suara retakan. Jelas, tulangnya telah patah. Kemudian seluruh tubuhnya mundur ke belakang. Kekuatan yang luar biasa. Mata Luming berbinar dan dia gembira. Kekuatan noda darah itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dalam tabrakan langsung, noda darah itu menekan Raja Abadi bertransformasi 9 yang terinfeksi dan menang. Apakah ini kekuatan tingkat semesta? Ini hanya genangan darah, namun sangat kuat. Luming terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa hormatnya terhadap alam semesta. Genangan darah telah menciptakan Raja Abadi dengan 9 transformasi. Bukankah pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta itu dapat menciptakan sejumlah besar Raja Abadi 9 transformasi sesuka hati? Jika mereka membentuk pasukan Raja Abadi 9 transformasi, siapa yang akan mampu melawan mereka? Namun, Luming langsung menertawakan dirinya sendiri. Pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta sejati tidak perlu menciptakan kelompok 9 Raja Abadi yang bertransformasi. Bahkan jika mereka membentuk pasukan 9 Raja Abadi yang bertransformasi, mereka tidak akan sebanding dengan Raja sejati tingkat alam semesta dan hanya akan hancur. Apa gunanya itu? Lebih jauh lagi, melakukan hal itu sebenarnya akan melemahkan kekuatan tingkat alam semesta. Lawan kelas alam semesta secara alami adalah ahli bela diri kelas alam semesta. Mereka dapat membunuh siapapun di bawah kelas alam semesta dengan lambaian tangan mereka, jadi mengapa mereka perlu menciptakan sekelompok Raja Surgawi? Dalam menghadapi lawan sekelas alam semesta, melemahkan kekuatannya sendiri sama saja dengan mencari kematian. Mendengar hal ini, Luming merasa tenang. Semua pikiran itu terlintas di benak Luming dalam sekejap. Sosok Luming tidak berhenti. Seperti sambaran petir, dia terus berlari menuju kulit yang terkelupas di pinggang naga surgawi. Luming bukan satu-satunya yang berhasil menembus pengepungan. Beberapa orang lainnya juga berhasil menembus pengepungan dan bergegas menuju gudang di pinggang mereka. Hampir semua orang ini adalah 9 transformasi Raja Abadi dari Kosmos Agung yang paling kuat di dunia bawah. Kecepatan mereka mencengangkan dan dalam sekejap, mereka hampir terjatuh. Semakin dekat dia dengan tempat itu, semakin dia merasakan betapa mengerikannya tempat itu. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu mengejutkan. Hal itu juga membuat keserakahan di mata semua orang menjadi lebih intens. Asyik, seorang lelaki kekar berjanggut merah menebas Luming. Pedang cahaya itu merobek udara dengan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Namun, Luming tidak takut pada saat ini. Dia mengayunkan tombak yang meneteskan darah secara horizontal dan dengan suara berdenting, pedang lawan berhasil ditangkis. Bab 5603, 8 Transformasi Raja Abadi. Luming mengayunkan tombaknya yang meneteskan darah dan menebasnya, merobohkan Raja Abadi yang bertransformasi 9. Kemudian, dia melangkah maju dan sebuah sungai muncul. Itu adalah sungai kelupaan yang telah berubah dari sungai Dewa Bulan yang terlupakan. Meskipun sungai Dewa Bulan yang terlupakan belum cukup matang, ia masih saja menakutkan dengan kekuatan darahnya. Terlebih lagi,
Sungai Dewa Bulan yang terlupakan sangat mengerikan dan dikenal sebagai sutra abadi nomor 1 di Kosmos Agung Sungai Terlupakan. Bahkan lebih mendalam daripada teknik abadi ofensif teratas seperti Sutra Pedang Xuan Yuan dan Pedang Penakluk Abadi. Cahaya bulan bersinar dan alunan lagunya merdu. 9 transformasi lainnya, Raja Abadi, merasa seolah-olah dia disambar petir dan tubuhnya terhuyung mundur. Lu Ming terus-menerus memukul mundur 2 Raja Abadi bertransformasi 9 dan keluar dari pengepungan. Dia dengan cepat mendekati metamorfosis naga surgawi di pinggang. Hal ini membuat wajah yang lain menjadi jelek. Mereka semua menyerah untuk bertarung satu sama lain dan berbalik untuk menyerang Lu Ming. Beberapa Raja Abadi transformasi 9 dan 8 bergabung untuk membunuh Lu Ming, yang sangat meningkatkan tekanan padanya. Yang paling penting, Lu Ming memiliki beberapa trik yang tidak terlalu berguna, seperti Kitab Suci Pedang Xuan Yuan, Kitab Suci Tombak Kaisar Ming, dan 12 tangan terlarang. Jika cara-cara itu tidak bisa digunakan, maka kekuatan Sutra Abadi Dao yang berjuta-juta tidak akan bisa dikerahkan secara maksimal. Lu Ming hanya bisa menggunakan Kitab Suci Tombak Pembekuan Darah dan Kitab Suci Pedang Teratai Hijau untuk melawan Sungai Dewa Bulan yang terlupakan. Ketiga teknik surgawi ini diaktifkan secara ekstrim. Di dalam kehampaan, bunga teratai hijau muncul satu demi satu. Bunga-bunga itu indah tetapi sangat berbahaya, membawa serta salah satu ki pedang paling mengerikan di alam semesta. Sungai kelupaan mengelilingi Lu Ming, dan di tengah sungai, sosok Anggun sedang mendayung perahu. Nyanyiannya merdu dan ringan, tetapi dapat menyebabkan pukulan berat bagi jiwa yang abadi. Bayangan tombak berwarna darah juga bergerak-gerak. Untuk sesaat, mereka memblokir semua serangan di sekitar mereka. Akan tetapi, bertarung melawan begitu banyak ahli sendirian telah menguras banyak tenaga dalam darah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan dalam darahnya telah terkuras 3 kali lipat. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Mata Lu Ming dipenuhi dengan tekad. Dia harus mengerahkan segenap tenaganya. Jika dia tidak membayar harganya, dia pasti tidak akan bisa keluar dari kepungan orang-orang ini. Begitu kekuatan Bloodstein habis, dia akan berada dalam bahaya. Dengan basis kultivasinya sebagai Raja Abadi dengan 7 transformasi, dia jelas bukan tandingan bagi begitu banyak ahli. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Lu Ming membuat keputusan begitu pikiran itu terlintas di benaknya. Dia mengedarkan kitab suci kekosongan secara ekstrim. Sosoknya berkedip-kedip seperti hantu dan bergegas menuju sloh semesta. Dalam sekejap, Lu Ming menghindari beberapa serangan, tetapi masih ada 2 serangan yang tidak dapat dia hindari. Yang satu merupakan serangan Raja Abadi dengan 9 transformasi, sedangkan yang satu lagi merupakan serangan Raja Abadi dengan 8 transformasi. Wah, ledakan! Tubuh Lu Ming terkena serangan. Bahkan dengan energi berlumuran darah yang melindungi tubuhnya, dia tidak dapat sepenuhnya mempertahankan dirinya. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan sebagian kecil tubuhnya. Bahkan jiwanya yang abadi memiliki beberapa retakan. 8 transformasi Raja Abadi masih baik-baik saja, tetapi kekuatan serangan dari 9 transformasi Raja Abadi terlalu mengerikan. Bahkan dengan kekuatan noda darah, tubuh Lu Ming masih hancur berkeping-keping. Untungnya, pada saat kritis, Lu Ming menghilangkan Trinitas tepat waktu. Oleh karena itu, tubuh masa lalu menderita kerusakan paling parah. Tubuh saat ini dan tubuh masa depan hanya menderita luka ringan. Benar-benar sepadan untuk menggunakan masa lalunya untuk melepaskan alam semesta. Setelah menerima 2 pukulan, tubuh Lu Ming saat ini dan tubuh masa depannya melilit tubuh masa lalunya yang terluka parah dan melesat menuju pelepasan alam semesta dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat ia hampir mencapai pelepasan alam semesta, Lu Ming melepaskan energi surgawinya, mencoba untuk mendapatkan pelepasan alam semesta. Kulit yang terkelupas terbentuk secara kebetulan setelah jatuhnya makhluk hidup dari jalur surgawi atau di atasnya. Kulit yang terkelupas mengandung semua esensi kehidupan makhluk hidup tersebut dan tidak akan memiliki tekanan yang kuat, tetapi juga tidak berbahaya bagi orang lain. Selama kultivasi seseorang tidak buruk, mereka bisa mendapatkannya. Berhenti. Kamu mencari kematian. Ada begitu banyak dari kita di sini. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu akan mati. Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya sendirian? Melihat Lu Ming akan mendapatkannya, beberapa Raja Abadi 9 transformasi itu sangat cemas. Mereka berteriak secara acak, mencoba memberikan tekanan pada Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak tergerak.
Pada saat ini, ada kelainan pada tubuh Lu Ming. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meletus dari kedalaman jalan lumpur kuning. Daya tarik ini sunyi dan hanya Lu Ming yang bisa merasakannya. Kekuatan tarik ini menyedot alam semesta yang terkelupas. Kemudian, sepotong tulang kristal putih terbang ke arah Lu Ming dan memasuki tubuhnya dalam sekejap, menghilang ke bagian terdalam jalan lumpur kuning. Lu Ming hampir muntah darah. Dia telah mempertaruhkan nyawanya dan hendak memperoleh pelepasan alam semesta, tetapi sekarang alam semesta itu secara misterius tersedot oleh kedalaman jalan lumpur kuning. Kuncinya adalah orang lain pasti akan berpikir bahwa dia telah mendapatkannya dan pasti akan membunuhnya di masa mendatang. Aneh kalau dia tidak depresi. Pada saat itu, beberapa ahli di belakangnya segera tiba. Segala macam serangan dilancarkan ke arah Lu Ming, seolah-olah mereka bertekad untuk memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Lu Ming hendak menggunakan sisa energinya untuk keluar dari pengepungan itu dengan sekuat tenaga. Adapun dua lainnya, dia tidak ingin memikirkannya. Demi memperjuangkan salah satu dari mereka, dia hampir mati dan menderita luka parah. Terlebih lagi, dia telah dikepung. Dia hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Bagaimana dia bisa punya semangat untuk memperjuangkan yang lain? Namun, pada saat ini, jalan lumpur kuning Lu Ming berubah lagi. Energi yang luas dan murni melonjak keluar dari kedalaman jalan lumpur kuning. Kolam darah telah menyerap sebagian energi, dan energi yang telah dikonsumsi sebelumnya terisi kembali dalam sekejap. Energi yang tersisa diserap oleh ketiga tubuh Lu Ming dan jiwanya yang abadi. Hampir dalam sekejap, luka ringan di diri saat ini dan di masa mendatang disembuhkan. Diri Lu Ming di masa lalu juga langsung pulih. Bahkan jiwanya yang abadi, yang paling sulit dipulihkan, pun kembali ke keadaan semula. Tidak hanya itu, tubuh abadi, jiwa abadi, dan energi abadi Lu Ming juga meningkat pesat. Kemampuan Lu Ming tiba-tiba meningkat ke puncak dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang mengerikan hendak keluar dari tubuhnya. Enyah, Lu Ming meraung dan mengayunkan tombaknya yang panjang. Cahaya tombak seperti bulan purnama menyebar dari tangan Lu Ming dan memblokir semua serangan yang mengelilinginya. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menyerbu keluar dan melepaskan diri dari kepungan pihak lain. Transformasi Lu Ming masih jauh dari selesai. Energi yang menyembur keluar dari kedalaman jalan lumpur kuning adalah energi dari kulit terkelupas alam semesta, dan itu benar-benar terlalu kuat. Ketika tubuh abadi dan jiwa abadi Lu Ming mencapai puncaknya, ia segera mengambil kesempatan untuk berubah. Mengubah. Dengan geraman pelan, tubuh Lu Ming berubah menjadi partikel terkecil dan kemudian segera berkumpul kembali. Semua aspek tubuhnya telah meningkat pesat. Berbagai makna mendalam dalam kekacauan itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Awalnya, masing-masing dari mereka memiliki 2.400 ultima chi. Sekarang, jumlahnya telah berlipat ganda menjadi 4.800. Total kekuatan Upanishad ketiga badan tersebut secara resmi telah melampaui 10.000. 8 transformasi Raja Abadi. Pada saat kritis, Lu Ming menjadi Raja Abadi 8 transformasi dan menyelesaikan transformasinya. Dan kali ini, transformasinya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Bab 5604, Berjuang untuk bagian kedua. Lu Ming telah menyelesaikan transformasinya dalam waktu yang sangat singkat dan berubah menjadi Raja Abadi dengan 8 transformasi. Ini sepenuhnya karena pelepasan tingkat alam semesta. Ketika tingkat kultivasi Lu Ming stabil, energi yang keluar dari kedalaman jalan lumpur kuning baru saja habis. Lu Ming yakin bahwa energi yang terkandung dalam pancaran alam semesta jauh lebih banyak dari ini. Energi yang baru saja menyembur keluar hanyalah sebagian kecil. Sebagian besar telah terserap oleh kedalaman jalan lumpur kuning. Hal ini membuat Lu Ming semakin penasaran tentang kedalaman jalan lumpur kuning. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman jalan lumpur kuning itu? Itu sebenarnya bisa melahap sloh tingkat alam semesta. Tetapi satu hal yang pasti, itu tidak berbahaya dan tidak bermaksud jahat. Saat itu, alam semesta setengah langkah menyelidikinya. Kedalaman jalan lumpur kuning bahkan menyedot kota abadi tertinggi dan harta lainnya yang tidak dapat diungkapkan kepada publik dan menyembunyikannya. Sekarang, meskipun dia telah melahap sisa-sisa tingkat alam semesta, sisa-sisa itu juga telah mengembalikan sebagian energi yang telah menyembuhkan luka-lukanya dan mengubah dasar kultivasinya. Sejujurnya, Lu Ming sudah sangat puas karena dia bisa berubah sekali. Bagaimanapun juga,
Kultivasi adalah hal yang paling mendasar dan penting. Betapapun hebatnya harta karun lainnya, jika tidak dapat diubah menjadi kekuatan sendiri, maka semuanya tidak ada gunanya. Bahkan jika dia memperoleh sloh tingkat alam semesta, dia tidak akan dapat menggunakannya sekarang. Dia tidak akan dapat mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri dalam waktu singkat. Sekarang dia menghadapi krisis, yang terpenting baginya adalah segera meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang yang mengelilingi Lu Ming terus menyerangnya. Segala macam serangan ditujukan pada Lu Ming dari segala arah. Kalianlah yang akan mati. Niat membunuh terpancar di mata Lu Ming. Dia tidak lagi mundur dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menjadi satu dengan tombak itu dan beberapa kilatan tombak berwarna merah darah melesat keluar. Serangkaian ledakan keras terdengar dan serangan semua orang hancur total. Setelah itu, terdengar suara ratapan kesakitan. Tubuh Raja Abadi Delapan Perubahan itu tertusuk. Dengan goyangan tombak, ki yang kuat meledak dan tubuh Raja Abadi Delapan Perubahan itu meledak. Bahkan jiwanya yang abadi hancur berkeping-keping. Meski dia belum mati, dia berada di ambang kematian dan terluka parah. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan kekuatan dahsyat menekan jiwa abadi pria itu yang hancur, lalu menyegelnya. Wajah para ahli yang tersisa menjadi gelap. Dia sudah berhasil. Dia benar-benar berhasil dengan sangat cepat. Itu pasti karena metamorfosis tingkat alam semesta. Ini terlalu ajaib. Dia benar-benar berhasil dengan sangat cepat. Ini terlalu misterius. Aku harus mendapatkan gudang kelas alam semesta. Mata 9 Raja Abadi transformasi itu sangat berapi-api. Di mata mereka, Lu Ming mampu menerobos karena misteri metamorfosis tingkat alam semesta. Metamorfosis tingkat alam semesta bahkan lebih misterius daripada yang mereka bayangkan. Jika mereka bisa mendapatkannya, setengah langkah tingkat alam semesta akan berada dalam jangkauan mereka, dan mereka mungkin benar-benar dapat menembus tingkat alam semesta. Membunuh. Beberapa Raja Abadi 9 transformasi sekali lagi menyerang Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming telah membuat terobosan, dia masih seorang Raja Abadi transformasi 8 sementara mereka berada dalam transformasi 9 dan telah bergabung. Mereka tidak takut pada Lu Ming. Ayo, kita bertarung dengan baik. Lu Ming bergumam, semangat juangnya kuat. Kekuatan dari kolam darah terus-menerus disuntikkan ke tubuh Lu Ming, membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Namun, kekuatan dalam darah tidak meningkat karena terobosan Lu Ming dalam kultivasi. Hal ini disebabkan karena daya yang terkandung dalam darah terbatas. Sebelumnya, saat Lu Ming berada di alam Raja Abadi 7 transformasi, dia telah meledakkan kekuatan noda darah hingga ke titik ekstrim dan hanya bisa melepaskan kekuatan Raja Abadi 9 transformasi. Sekarang Lu Ming telah menerobos ke alam Raja Abadi transformasi 8, kekuatannya sebanding dengan Raja Abadi transformasi 9, atau bahkan melampaui Raja Abadi transformasi 9 biasa. Ditambah dengan kekuatan noda darah, dia menjadi semakin kuat. Lu Ming melambaikan tombak tetesan darah di tangannya dan melemparkan kitab suci tombak pembekuan darah. Darah abadi dari 8 transformasi Raja Abadi yang baru saja diledakkan Lu Ming berkumpul di ujung tombak tetesan darah, menyebabkan aura mengerikan menyebar. Pada saat berikutnya, beberapa cahaya tombak berwarna darah meledak. Itu sangat mengerikan. Semakin banyak musuh yang terbunuh oleh teknik tombak pembekuan darah, semakin banyak darah abadi yang membeku, dan semakin mengerikan kekuatannya. Pada akhirnya, kekuatan kitab suci tombak pembekuan darah bahkan dapat melampaui kitab suci abadi tipe serangan tingkat atas dan teknik abadi. Darah abadi dari Raja Abadi 8 perubahan benar-benar mengerikan. Setelah memadatkan darah abadi dari Raja Abadi 8 transformasi, ditambah dengan kekuatan Lu Ming sendiri, kekuatan kitab suci tombak pemadat darah telah mencapai tingkat yang mengerikan. Puff! Serangan dari beberapa Raja Abadi bertransformasi 9 langsung hancur. Selain itu, tubuh mereka juga tertusuk oleh cahaya tombak, meninggalkan beberapa lubang berdarah. Namun, kultivasi mereka cukup tinggi untuk menstabilkan tubuh abadi mereka dan mencegah mereka meledak. Sungai surgawi bulan yang terlupakan. Sebuah sungai muncul dan menghantam tubuh seorang Raja Abadi yang telah berubah menjadi 9. Raja Abadi yang telah berubah menjadi 9 ini tidak dapat menahannya lagi dan tubuhnya pun meledak. Lu Ming mengayunkan tombak tetesan darah di tangannya dan darah abadi dari 9 transformasi Raja Abadi dengan cepat berkumpul di ujung tombak. Kemudian, Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan.
Cahaya tombak berwarna merah darah menembus kekosongan dan menusuk 9 transformasi Raja Abadi lainnya. Tubuh 9 transformasi Raja Abadi ini meledak. Dalam sekejap mata, dia melukai 2 dari 9 Raja Abadi transformasi, menyebabkan yang ketiga mundur dengan panik karena terkejut. 2 Raja Abadi transformasi 9 yang terluka parah, dengan tubuh abadi mereka yang hancur, juga mundur dengan panik, menjauh dari Lu Ming dengan ngeri. Lu Ming tidak mengejar mereka dan tidak pula meneruskan serangannya terhadap 2 Raja Abadi 9 transformasi yang terluka. 9 transformasi Raja Abadi juga dikenal sebagai puncak alam Raja Abadi. Tidak mudah membunuh seseorang yang telah mencapai puncak alam Raja Abadi. Sangat sulit dihancurkan, dan vitalitasnya hampir sempurna. Kalau dia ingin memusnahkannya, dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi dan waktu yang lama. Banyak 9 Raja Abadi transformasi yang telah ditekan oleh musuh-musuh kuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit dan muncul kembali di dunia. Oleh karena itu, Lu Ming tidak mau repot-repot melanjutkan serangannya. Sebaliknya, ia bergegas menuju kulit kepala naga suci itu. Sebelumnya, Lu Ming tidak memiliki pemikiran apapun tentang 2 tubuh lainnya. Namun, sekarang setelah ia berhasil menembus batas dan kekuatan tempurnya meningkat, ia tentu saja memiliki ide. 2 korban lainnya masih terlibat pertarungan sengit. Transformasi 9 dan 8 Raja Abadi terus bertempur. Begitu Lu Ming mendekat, 2 serangan mengerikan dilancarkan kepadanya. Keduanya berasal dari 9 transformasi Raja Abadi. Dia mengaktifkan kitab suci kehampaan universal dan menghindari kedua serangan itu dengan sekejap, dengan cepat mendekati tempat penumpahan darah itu. Ekspresi orang lain semuanya berubah. Betapa cepatnya kecepatan itu. Kecepatan Lu Ming lebih cepat dari yang lain dan dia terus berubah. Dia bisa dengan akurat menghindari serangan orang lain. Bukankah Lu Ming akan melepaskan kulitnya? Bagaimana mereka bisa mengizinkan itu? Seketika para ahli mengarahkan tombak mereka ke Lu Ming. Serangan demi serangan diarahkan pada Lu Ming. Setiap serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, Lu Ming tidak takut. Tombak yang meneteskan darah itu sangat merah dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Dia menusukkannya terus-menerus, menghalangi semua serangan. Kemudian, dia menusukkannya ke arah Raja Abadi bertransformasi 9 dengan sekuat tenaga. Pupil mata Raja Abadi bertransformasi 9 ini mengerut saat dia melihat serangan berkekuatan penuh Lu Ming. Dia bisa merasakan ancaman yang mematikan. Orang ini memegang tombak hitam pekat, dan dia menyerang dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, saat bertabrakan dengan tombak tetesan darah, tombak perang itu bergetar dan lengan Raja Abadi 9 transformasi meledak. Bab 5605, ada sesuatu di bawah tanah. Raja Abadi 9 transformasi bertukar pukulan langsung dengan Lu Ming. Lengannya meledak dan tombaknya terbang jauh. Ini belum berakhir. Tombak yang meneteskan darah itu terbungkus dalam ki yang mengerikan saat berputar terus-menerus, menyerang 9 transformasi Raja Abadi. 9 transformasi Raja Abadi mengeluarkan geraman pelan dan mundur dengan panik, mencoba menghindari serangan Lu Ming. Namun, kecepatannya terlalu lambat, setidaknya dibandingkan dengan Lu Ming. Pada akhirnya, dia tetap terkena pancaran tombak itu. Sebuah lubang besar tercipta di dadanya oleh pancaran tombak itu. Kemudian, tubuhnya meledak dengan dadanya sebagai pusatnya. Asyik. Sebagian dari darah abadi dari Raja Abadi 9 transformasi ini tertarik oleh tombak yang meneteskan darah dan mengembun di ujung tombak, membuat kekuatan kitab suci tombak yang mengembunkan darah menjadi lebih mengerikan. Dengan suara, tombak tetesan darah itu bergetar dan berputar ke arah lain, tiba-tiba menusuk ke arah 9 transformasi Raja Abadi lainnya. Kekuatan teknik tombak kondensasi darah sangat mengerikan. 9 transformasi Raja Abadi lainnya juga terluka parah dan harus mundur dengan cepat. Wajah orang-orang lainnya semuanya sangat jelek dan dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kekuatan tempur Lu Ming membuat semua orang ketakutan. Secara umum, tidak mudah untuk menentukan pemenang di antara 9 Raja Abadi yang sangat kuat. Mereka harus bertukar ratusan atau bahkan ribuan gerakan sebelum mereka dapat memutuskan pemenangnya. Mampu menekan seorang Raja Abadi transformasi 9 yang levelnya sama dengan kekuatan kasar, dia jelas merupakan raja di antara raja-raja abadi, raja di antara raja-raja. Nama-nama beberapa orang terlintas dalam pikiran banyak orang, seperti 3 raja umat manusia di alam semesta purba. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini juga telah mencapai tingkat itu,
raja segala raja. Pergerakan semua orang agak lambat karena takut dan khawatir. Lu Ming memanfaatkan kesempatan ini dengan tepat dan segera keluar dari pengepungan. Dia mendekati kulit kepala naga yang terkelupas. Begitu dia mendekati metamorfosis itu, kedalaman jalan lumpur kuning di tubuh Lu Ming memancarkan daya isap yang kuat dan menghisap tengkorak ke kedalaman jalan lumpur kuning, menghilang sepenuhnya. Ayo, biarkan aku menerobos ke alam Raja Abadi 9 transformasi sekaligus. Lu Ming meraung dalam hatinya, penuh antisipasi. Setelah ditelan oleh jalan lumpur kuning, gudang sebelumnya telah menyemburkan aliran kekuatan, yang memungkinkannya mencapai alam Raja Abadi 8 transformasi dalam satu gerakan. Gudang ini seharusnya juga memiliki aliran kekuatan, bukan? Akan tetapi, tidak peduli berapa lama Lu Ming menunggu, tidak ada lonjakan energi. Setelah kulit yang terkelupas itu ditelan jalan lumpur kuning, ia bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut, tidak menimbulkan gelombang apapun. Tidak mungkin. Lu Ming sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Tubuh yang telah ia peroleh setelah sekian banyak kesulitan ditinggalkan oleh makhluk tingkat alam semesta, namun secara misterius telah dimakan oleh kedalaman jalan lumpur kuning. Tidak memberinya manfaat apapun. Lu Ming ingin mengutuk. Wajah Lu Ming penuh dengan depresi. Dia memamerkan giginya dan tampak sangat tidak senang. Orang-orang di sekitarnya hampir muntah darah. Anda telah memperoleh metamorfosis tingkat alam semesta, namun Anda masih saja tidak bahagia. Orang ini punya dua tubuh. Kita akan membunuhnya dan membagi tubuhnya secara merata. Seseorang berbicara dan menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Ayo serang bersama. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghentikan begitu banyak dari kita. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Banyak orang berbicara dan perlahan mendekati Lu Ming. Namun, tidak ada yang berani memimpin. Kekuatan tempur Lu Ming masih mengerikan. Semua orang tahu bahwa siapapun yang mengambil langkah pertama kemungkinan besar akan menghadapi serangan balik gila Lu Ming. Tidak seorang pun yakin bisa lolos tanpa cedera dari serangan balik gila Lu Ming. Pada saat ini, beberapa lolongan panjang terdengar dari kejauhan. Kaisar Ming telah mendapatkan kulit yang terkelupas. Dia lari. Kejar dia. Brengsek. Beberapa teriakan keras berangsur-angsur menghilang. Kulit yang terkelupas di ujung ekor sebenarnya diperoleh oleh Kaisar Ming. Dia hanya seorang Raja Abadi dengan 8 transformasi, tetapi dia mampu merebut kulit yang terkelupas di alam semesta. Sebelum reinkarnasi, dia dikenal sebagai salah satu alam semesta setengah langkah terkuat. Sepertinya dia masih memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming tidak terlalu terkejut bahwa Kaisar Ming dapat merebut kembali tahtanya. Sebelum reinkarnasinya, dia adalah salah satu dari setengah langkah alam semesta terkuat di lautan alam semesta. Dia benar-benar tak terkalahkan selama dia bukan kelas alam semesta. Orang seperti ini berada di puncak samudera semesta, tetapi dia memiliki keberanian untuk bereinkarnasi. Hati daunnya teguh, yang bukan hal yang sepele. Kita harus tahu bahwa reinkarnasi itu sangat berisiko. Satu kesalahan dapat menyebabkan seseorang tersesat dalam reinkarnasi selamanya. Dalam sejarah, tidak ada kekurangan eksistensi setengah langkah tingkat alam semesta yang bereinkarnasi dan hilang sepenuhnya. Tidak semua orang yang berdiri di puncak memiliki keberanian seperti ini. Jelaslah bahwa tujuan reinkarnasi Kaisar Ming adalah untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Mengingat kemampuan Lu Ming, wajar baginya untuk menyembunyikan beberapa kartu truf. Dan EBSCP, Hong panjang-panjang. Tiba-tiba, dunia berguncang. Seluruh benua berguncang hebat, dan mayat naga suci berguncang lebih hebat lagi. Kemudian beberapa bagian mayat naga suci itu mulai retak dan meledak. Bagian yang paling kuat dari ledakan itu adalah cakar naga. 9 cakar naga terus meledak dan berubah menjadi beberapa bagian. Setelah Dragon Claw meledak, tanah bergetar lebih hebat lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah yang luas. Degup-degup-degup, sesuatu tampak jatuh ke tanah. Ada sesuatu di bawah tanah. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia langsung teringat sesuatu. Mungkinkah mayat naga suci itu menahan sesuatu? Setelah 3 mayat yang terkelupas dibawa pergi, mayat naga surgawi kehilangan kekuatannya untuk menopangnya. Apakah makhluk di bawah tanah itu keluar? Pada saat itu, bayangan-bayangan kelabu dan yang terinfeksi semuanya mengeluarkan lolongan kegirangan. Wajah Lu Ming berubah lebih muram. Ia teringat bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi sebelumnya. Awalnya,
Mereka semua menyerang cakar naga itu dengan ganas, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Namun, ketika banyak raja surgawi menerobos pengepungan untuk memperjuangkan metamorfosis, bayangan kelabu dan yang terinfeksi tidak menghentikan mereka sama sekali. Jelaslah dia sengaja membiarkan mereka menghilangkan kerontokan itu. Sedangkan bagi bayangan abu-abu dan yang terinfeksi, mereka tidak menghilangkan sendiri bulunya, kemungkinan besar karena mereka takut terhadap sesuatu, atau bulu yang dilepaskan memiliki efek menahan. Ayo pergi. Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kejauhan. Berhenti. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Begitu Lu Ming bergerak, banyak ahli tidak dapat menahan diri dan menyerangnya. Sekalipun mereka juga berpikir bahwa ada sesuatu yang abnormal di bawah tanah dan mungkin ada bahaya, keserakahan mereka terhadap tubuh sekelas alam semesta masih menang. Sekelompok hal yang gegabah, enyahlah. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, ada terlalu banyak ahli yang mengepungnya. Ada lebih dari 6 Raja Abadi Transformasi 9. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, itu sungguh menggemparkan. Dengan kekuatan tempurnya, dia tidak bisa maju dalam waktu singkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar semakin keras, dan mayat naga suci meledak dengan cepat. Akhirnya, dengan suara keras, ia hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Kemudian suatu kekuatan yang mengerikan meledak dari dalam tanah dan menciptakan lubang yang sangat besar di tanah. Jeritan yang memekakkan telinga terdengar dari kedalaman tanah. Kemudian, segerombolan sosok bergegas keluar dari tanah. Bab 5606 sulit untuk melarikan diri. Sekawanan sosok bergegas keluar dari kedalaman tanah. Bayangan abu-abu. Sosok-sosok yang keluar dari kedalaman tanah semuanya adalah bayangan abu-abu. Hanya dalam sekejap, sedikitnya 1000 bayangan kelabu keluar dari tanah. Orang harus tahu bahwa hanya ada 50 hingga 60 bayangan abu-abu termasuk yang terinfeksi. Namun kini, ribuan bayangan kelabu menyerbu sekaligus. Terlebih lagi, masih ada aliran air yang terus-menerus mengalir keluar dari tanah. Para raja surgawi di tempat kejadian akhirnya merasa takut. Dengan begitu banyak bayangan abu-abu, begitu mereka mengepung mereka, tidak ada yang bisa lolos. Mereka semua akan terinfeksi. Meskipun pelepasan tingkat alam semesta itu berharga, seseorang tidak akan dapat menikmatinya bahkan jika mereka mendapatkannya jika mereka kehilangan nyawa. Raja-raja abadi yang tersisa, termasuk mereka yang telah mengepung Lu Ming, semuanya terbang ke kejauhan. Begitu raja-raja surgawi itu pergi, Lu Ming tentu saja tidak akan berhenti sama sekali, karena dia merasakan bahaya yang kuat. Ketika kitab suci kehampaan digunakan secara maksimal, ia lenyap dari tempat aslinya bagaikan kilatan cahaya. Begitu mereka terbang menjauh, bayangan kelabu menyerbu ke arah mereka. Ledakan. Tidak lama setelah Lu Ming terbang, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari tanah. Benua besar itu hancur berkeping-keping dan bayangan abu-abu melesat keluar darinya. Bayangan abu-abu ini 100 kali lebih besar dari bayangan abu-abu lainnya. Aura mengerikan menyebar, mengguncang kehampaan. Ubah semua orang menjadi orang-orang kita, kata bayangan abu-abu besar itu. Semua bayangan abu-abu, yang jumlahnya mencapai ribuan, melesat ke segala arah dengan suara siulan. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka yang mendapatkan kulit yang terkelupas, tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan. Bayangan abu-abu besar itu menggeram. Kabut abu-abu menyebar dari tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia terbang ke perbatasan alam semesta ini dan mengunci lusinan celah di penghalang. Selama seseorang mendekati celah, dia akan dapat merasakan informasi melalui kabut abu-abu, dan tubuh utamanya akan tiba dalam sekejap. Lu Ming terus menyerang ke depan, ingin bergegas ke tepian alam semesta dan mencari celah untuk keluar. Celah yang dimasukinya terlalu jauh dari sini. Ada lebih dari selusin celah di tepi alam semesta ini, tetapi alam semesta ini terlalu besar. Selusin celah itu tersebar di penghalang alam semesta yang tak terbatas, yang jumlahnya terlalu sedikit. Jarak sebelum setiap celah sangat jauh. Terlebih lagi, karena alam semesta terlalu luas, kesadaran abadi Lu Ming tidak dapat mencakup seluruh alam semesta. Tidak akan mudah menemukan celah jika kesadaran abadinya tidak dapat mencapai tepi alam semesta. Lu Ming hanya dapat menentukan lokasi celah ketika dia berada dalam jarak tertentu dari penghalang alam semesta. Dia dengan cepat mendekati penghalang di alam semesta. Namun,
Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Itu karena kekosongan terbelah dan selusin bayangan abu-abu tiba-tiba muncul di gua bayangan abu-abu. Begitu cepat, hati Lu Ming hancur. Begitu selusin bayangan abu-abu muncul, mereka menerkam Lu Ming dan melancarkan serangan dahsyat. Kekuatan bayangan abu-abu ini sangat mengejutkan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja Surgawi di alam transformasi kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan Raja Surgawi transformasi ke-9. Beruntungnya, hanya ada sedikit Raja Abadi 9 transformasi, hanya satu. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan melepaskan kekuatan tempurnya. Tidak ada orang lain di sekitar, jadi Lu Ming tidak perlu bersembunyi. Dia mengeluarkan semua jenis seni abadi dan kitab suci abadi yang kuat, membuat bayangan abu-abu beterbangan. Namun, bayangan abu-abu ini sangat sulit dibunuh. Bahkan bayangan abu-abu yang setara dengan transformasi kelima atau keenam tidak langsung mati setelah diterbangkan oleh Lu Ming. Tubuh mereka hanya menjadi jauh lebih redup dan aura mereka melemah. Jika saja ada 5 atau 6 transformasi Raja Abadi lainnya, mereka pasti sudah dibunuh oleh Lu Ming. Adapun bayangan abu-abu dari Raja Abadi transformasi 8 dan 9, mereka bahkan lebih kuat, yang bahkan Lu Ming sangat takut. Khususnya, bayangan abu-abu dari 9 transformasi tingkat Raja Abadi menerkam Lu Ming seolah-olah tidak peduli dengan hidupnya. Bayangan itu ditolak oleh Lu Ming beberapa kali berturut-turut, tetapi bayangan itu langsung menerkamnya. Tidak mudah untuk dibunuh, jadi aku menyegel kalian semua, 12 segel. Lu Ming menyimpan tombak tetesan darah itu dan menyerang dengan kedua telapak tangannya terus-menerus, mengirimkan jejak telapak tangan satu demi satu. Jejak telapak tangan ini tidak punya banyak kekuatan ofensif, namun tidak dapat diprediksi, secepat kilat, dan memiliki kekuatan penyegelan yang kuat. Beberapa ratus jejak telapak tangan menyegel sekitar selusin bayangan abu-abu dan menekannya di tempat. Lu Ming mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Dia terus terbang ke arah yang sama seperti sebelumnya, tetapi dia tidak terbang jauh sebelum sekelompok bayangan abu-abu lain muncul dan menyerangnya. Itu bukan kelompok sebelumnya, tetapi kelompok lain. Bayangan kelabu ini tampaknya dapat mengunci dan menemukannya dengan sangat mudah. Mungkinkah ini karena metamorfosis tingkat alam semesta? Hati Lu Ming tergerak. Akan tetapi, bukankah slow perempuan tingkat alam semesta dilahap oleh kedalaman jalan lumpur kuning? Apakah bayangan abu-abu ini punya cara untuk menguncinya? Lu Ming hanya bisa menggunakan trik yang sama dan mengeluarkan 12 tangan penyegel untuk menghentikan bayangan abu-abu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, begitu dia pergi, bayangan abu-abu lainnya muncul. Kali ini, jumlahnya lebih banyak, puluhan. Di antara mereka, ada beberapa sosok abu-abu pada tingkat Raja Abadi 9 transformasi. Kali ini, Lu Ming harus berusaha keras sebelum dia bisa melarikan diri. Kali ini, setelah Lu Ming melarikan diri, dia bergegas ke salah satu pecahan dan bersembunyi di kedalaman benua, menyembunyikan auranya dengan sekuat tenaga. Kali ini bayangan abu-abu tidak menemukannya. Meskipun ia sempat lolos dari kejaran bayangan abu-abu itu, Lu Ming tidak senang. Ia tidak mungkin bersembunyi di pecahan benua itu selamanya. Namun begitu dia keluar, dia langsung dikejar oleh bayangan abu-abu. Saat ini, hanya ada beberapa lusin bayangan abu-abu. Jika beberapa ratus, atau bahkan 1000, muncul, dia akan berada dalam bahaya. Mari kita pulihkan kekuatan noda darah itu terlebih dahulu. Setelah pertempuran sebelumnya, kekuatan Bloodstein hampir habis dan perlu diisi ulang. Dengan dasar kultivasinya saat ini dan kekuatan noda darah, kecakapan bertarungnya jauh melampaui 9 Raja Abadi transformasi lainnya. Setelah kehilangan kekuatan noda darah, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih kuat dari Raja Abadi 9 transformasi biasa. Lagi pula, dia baru berada pada transformasi ke-8. Biasanya, hampir mustahil untuk melewati transformasi ke-8 dan ke-9. Lu Ming mengeluarkan sejumlah darah abadi dan menyatukannya dengan noda darah untuk memulihkan kekuatannya. Dia pun dalam tahap pemulihan. Lagi pula, menggunakan teknik 3 dalam 1 secara berturut-turut menghabiskan banyak energinya. Setelah pulih ke kondisi puncaknya, Lu Ming meninggalkan pecahan itu tanpa suara dan terus bergegas ke arah penghalang alam semesta. Namun, seperti sebelumnya, Lu Ming dikejar oleh bayangan abu-abu tidak lama setelah dia berlari keluar. Lu Ming tidak punya pilihan lain.
Setelah berhasil keluar dari pengepungan, dia bersembunyi di pecahan daratan dan menggunakan kekuatan pecahan daratan untuk menekan auranya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mengambil risiko dan bergegas keluar, atau haruskah kita bersembunyi dan menunggu pertolongan? Lu Ming merenung. Dengan begitu banyak bayangan abu-abu, hanya alam semesta setengah langkah yang mampu mengatasinya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5607 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 5607, Bab 5607 kerjasama. Jika seorang Raja Abadi yang memasuki alam semesta ini tidak pergi dalam waktu lama, dia pasti akan menarik perhatian alam semesta setengah langkah di luar. Namun, belum tentu semesta setengah langkah akan datang untuk menyelidiki karena semesta setengah langkah terlalu penting dalam pertempuran antara dua kubu di dunia bawah. Jika tidak hati-hati, itu akan menyebabkan satu kubu menderita kerugian besar. Oleh karena itu, bersembunyi di sini bukanlah solusi. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun kali ini, Lu Ming bersembunyi selama 10 hari sebelum meninggalkan pecahan itu. Namun, tidak lama setelah Lu Ming meninggalkan pecahan itu, dia dikejar oleh bayangan abu-abu itu lagi. Setelah pertempuran sengit, Lu Ming berhasil keluar dari kepungan. Ia masih terbang ke arah yang sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa serangan berturut-turut, ia tidak jauh dari penghalang alam semesta. Selama ia cukup dekat dengan penghalang alam semesta, ia akan dapat merasakannya. Selama ia mengunci posisi celah, ia akan dapat menggunakan semua kekuatannya dan bergegas ke celah itu dalam sekejap. Dalam hal itu, ia akan dapat meninggalkan alam semesta ini. Lu Ming bergegas maju, serangkaian bayangan kelabu mengejarnya. Namun, setelah terbang beberapa saat, mata Lu Ming berbinar. Di sisi lain, ia juga melihat sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh serangkaian bayangan abu-abu. Itu cahaya Kaisar. Sosok yang melarikan diri itu sebenarnya adalah Kaisar Cahaya. Lu Ming tahu bahwa Kaisar Ming juga telah memperoleh gudang tingkat alam semesta. Mereka berdua terbang beberapa saat sebelum bertemu. Yang mengejutkan Lu Ming, kultivasi Kaisar Ming telah mencapai transformasi ke-9, puncak alam Raja Abadi. Lebih dari 10 hari yang lalu, ketika Kaisar Ming bertarung memperebutkan sisa-sisa tingkat alam semesta, dia baru berada pada transformasi ke-8. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Kaisar Ming punya cara untuk memurnikan energi sloh tingkat alam semesta untuk digunakannya sendiri dan membantunya menerobos. Kalau tidak, bagaimana kultivasi Kaisar Cahaya bisa meningkat begitu cepat? Memikirkan hal ini, hati Lu Ming berdarah. Kalau saja dia masih memiliki dua bagian dari pelepasan alam semesta dan dapat menemukan cara untuk memurnikannya, basis kultivasinya mungkin dapat naik ke tingkat alam semesta setengah langkah. Lu Ming berencana untuk menjelajahi jalan lumpur kuning setelah dia aman. Dia harus mendapatkan kembali alam semesta yang terurai. Lu Ming, mari kita bergabung. Saat ia mendekati Kaisar Ming, suara Kaisar Ming terngiang di telinga Lu Ming. Mata Lu Ming menyipit. Tatapannya setajam pedang saat dia menatap Kaisar Ming. Apa katamu? Aku dari Sungai Kosmos yang terlupakan. Namaku Wang Xiao. Walaupun dia berkata demikian, berbagai pikiran telah terlintas dalam benaknya. Orang macam apa Kaisar Ming itu? Kata-katanya tidak bisa diucapkan tanpa dasar. Dia pasti telah menemukan sesuatu. Namun, apa yang telah ia ungkapkan jelas merupakan tubuh masa lalunya, yang ditutupi oleh kekuatan asal-muasal lautan alam semesta Yin. Raja manusia Xuan Yuan juga telah membantunya menyembunyikan auranya. Kultivasi Kaisar Ming belum pulih, jadi bagaimana ia bisa melihatnya? Sekalipun dia telah mengetahui penyamarannya, dia seharusnya tidak tahu kalau dia adalah Lu Ming, kan? Selama pertempuran, dia bahkan tidak menggunakan teknik abadi khasnya. Dia bahkan tidak menggunakan senjata abadi seperti kuali abadi tertinggi dan tombak Phoenix gelap. Bagaimana Kaisar Ming menyadarinya? Lu Ming, meskipun kamu sangat pandai menyembunyikan diri dan sulit untuk mengenalimu dari penampilan dan auramu, aku sangat mengenal semangat juang yang kamu pancarkan saat bertarung dengan orang lain. Aku pernah bertarung denganmu sebelumnya. Aku akan dapat mengenalimu selama kita bertarung lagi. Kaisar Cahaya dikirim secara mental. Lu Ming sedikit terdiam. Kaisar Ming memang orang yang menakutkan.
Dia benar-benar bisa mengenali Luming melalui semangat juangnya. Benar sekali, namaku Luming. Luming tidak menyembunyikannya lagi dan mengakuinya secara langsung, karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak mengungkapnya saat kita bertarung memperebutkan pelepasan alam semesta. Mengapa aku harus mengungkapmu? Karena aku tidak bisa membunuh orang sepertimu, aku tidak bisa menjadi musuh bebuyutanmu. Aku sudah memahami prinsip ini sejak lama. Kaisar Ming tersenyum. Kita berdua telah memperoleh pelepasan alam semesta, jadi kita akan menghadapi situasi yang sama. Kita tidak hanya akan mudah dilacak oleh bayangan abu-abu, tetapi kita juga akan menjadi sasaran alam semesta setengah langkah itu setelah kita meninggalkan alam semesta ini. Oleh karena itu, kita benar-benar dapat menjadi teman dan bekerja sama untuk menghadapi masa depan. Lu Ming sedikit tergoda. Dia tahu betul bahwa Kaisar Ming benar. Bahkan jika mereka meninggalkan alam semesta ini, alam semesta setengah langkah kemungkinan akan menjadi gila begitu berita tentang mereka mendapatkan pelepasan alam semesta menyebar. Pelepasan alam semesta mungkin dapat memberi kesempatan pada alam semesta setengah langkah itu untuk menerobos. Akan aneh jika mereka tidak menjadi gila. Kaisar Ming benar ketika mengatakan bahwa mereka mungkin menghadapi situasi yang sama di masa mendatang. Keduanya dapat dikatakan, terhubung oleh hidup dan mati. Tidak perlu bertarung sampai mati. Mereka dapat bekerja sama. Kaisar Ming telah hidup lama dan merupakan salah satu ahli terbaik di masa lalu. Lu Ming pasti akan mendapat manfaat dari bekerja dengannya. Tentu saja, ia juga harus waspada terhadap pihak lain yang menginginkan metamorfosis alam semestanya dan menyerangnya. Baiklah, mari kita bergabung. Lu Ming mengangguk setuju. Mereka berdua sangat cepat, dan mereka dengan cepat menyingkirkan bayangan abu-abu sebelum bersembunyi dalam sebuah pecahan. Begitu mereka bersembunyi di pecahan itu, bayangan abu-abu kehilangan target dan berkeliaran sebelum pergi. Kau punya cara untuk memperbaiki pelepasan alam semesta? Lu Ming bertanya pada Kaisar Ming. Tidak buruk. Kalau kau mau, aku bisa menunjukkannya padamu. Kaisar Ming sangat murah hati. Dia memberi Lu Ming sebuah slip giok. Lu Ming tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia mengambilnya dan membacanya. Ada metode khusus yang tercatat di dalamnya yang dapat menyempurnakan pelepasan alam semesta. Tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Itu hanya dapat digunakan sekali dalam waktu yang lama, dan setelah menyempurnakannya, ia harus beristirahat untuk waktu yang lama. Namun, apa gunanya waktu untuk eksistensi seperti mereka? Setelah membacanya, Lu Ming terdiam. Faktanya, hatinya berdarah. Akan sangat bagus jika dia benar-benar memiliki pelepasan alam semesta. Dia dapat menyempurnakannya menggunakan metode ini. Ada apa denganmu? Metode ini tidak cocok untukmu. Kaisar Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat Lu Ming terdiam. Lu Ming ingin menangis, tetapi dia memaksakan ekspresi gembira di wajahnya dan berkata, "Tidak, ini berguna. Ini terlalu berguna. Ngomong-ngomong, kamu ingin bekerja denganku. Apa rencanamu selanjutnya?" Lu Ming mengganti topik pembicaraan agar dia tidak mendalami masalah ini lebih jauh dan membuat hatinya semakin sakit. Apakah kamu mencoba mendekati penghalang alam semesta, menemukan celah, dan kemudian keluar melalui celah tersebut? Kaisar Cahaya tidak menjawab secara langsung, tetapi mengajukan pertanyaan sebagai balasan. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Kaisar Cahaya memang monster tua. Dia sudah bisa dengan mudah melihat rencananya. Saya khawatir metode Anda tidak akan berhasil, kata Kaisar Ming. Tidak berhasil? Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Aku sudah mendeteksi bahwa bayangan abu-abu bukanlah satu-satunya yang tertekan di bawah mayat naga surgawi tingkat alam semesta. Ada juga keberadaan mengerikan yang telah mengunci lebih dari selusin celah. Selama kita mendekati celah tersebut, keberadaan itu akan tiba dalam sekejap. Dengan kekuatan tempurmu, apakah kau yakin bisa menerobos? Kaisar Cahaya menjelaskan. Keberadaan yang mengerikan. Mungkinkah dia makhluk tingkat alam semesta? Ekspresi wajah Lu Ming berubah jelek. Bab 5608, diduga sebagai kelas alam semesta. Naga surgawi yang besar itu jelas merupakan naga tingkat alam semesta sejati, yang dapat disimpulkan dari sisa-sisanya. Keberadaan tingkat alam semesta tidak mungkin dapat menekan alam semesta setengah langkah. Kemungkinan besar, dia adalah makhluk kelas semesta. Jika makhluk tingkat semesta lahir, apakah mereka masih bisa bertahan hidup? Sulit untuk menentukan tingkat kultivasinya,
tetapi saya dapat memastikan bahwa dia tidak terlalu kuat. Bahkan jika dia awalnya adalah seorang ahli tingkat alam semesta, dia tidak memiliki kekuatan tingkat alam semesta lagi. Jika tidak, kita pasti sudah terbunuh olehnya sejak lama. Kata Kaisar Ming. Lu Ming mengangguk. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan tingkat alam semesta, mereka tidak akan bisa melarikan diri selama berhari-hari. Meskipun Lu Ming tidak tahu seberapa kuat tingkat alam semesta, dia pasti jauh lebih kuat daripada tingkat alam semesta setengah langkah. Dengan satu pikiran, seluruh alam semesta akan terungkap. Dengan lambaian tangannya, seluruh alam semesta akan tertutup. Namun sekarang, mereka bisa melarikan diri selama berhari-hari, sementara pihak lain hanya bisa mengirimkan bayangan abu-abu untuk mengejar mereka. Mereka tidak akan sekuat itu lagi. Kemungkinan besar dia telah terluka parah di masa lalu dan disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kekuatannya tidak memadai. Namun, situasinya juga tidak optimis. Kekuatan lawan setidaknya berada di atas bayangan abu-abu dalam 9 perubahan. Dia jelas memiliki kekuatan alam semesta setengah langkah. Jika Anda bergegas ke celah, lawan akan tiba dalam sekejap. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk bergegas keluar dari celah di tangan alam semesta setengah langkah dan melarikan diri dari alam semesta ini? Kata Kaisar Ming. Lu Ming mengerutkan kening dan bertanya, jadi, kau ingin bekerja sama denganku dan menyerang dengan kami berdua? Tapi, apakah kau pikir dengan kami berdua, kita bisa menembus serangan alam semesta setengah langkah? Setelah menggunakan semua kartu asnya, kekuatannya jauh melampaui kekuatan seorang Raja Abadi 9 transformasi biasa. Namun, dia tahu bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan alam semesta setengah langkah. Bahkan dengan Kaisar Ming, mereka mungkin tidak sebanding dengan alam semesta setengah langkah. Kecuali Kaisar Ming memiliki kartu truf, ia akan mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui transformasi ke-9 biasa. Lu Ming, kamu punya banyak kartu truf. Kekuatan tempurmu jauh melampaui transformasi ke-9 biasa. Aku orang tua antik yang sudah hidup lama. Tentu saja, aku punya kartu truf sendiri. Jika aku menggunakannya, kekuatanku akan meningkat pesat. Jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkan Master Alam Semesta setengah langkah. Tetapi jika kita bekerja sama dengan baik, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk melarikan diri dari Master Alam Semesta setengah langkah. Kaisar Ming berkata, memancarkan aura yang tak terduga. Baiklah, kami akan bekerja sama. Lu Ming mengangguk. Kaisar Ming adalah monster tua dengan rencana yang licik. Dalam keadaan normal, Lu Ming tidak ingin berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Namun, situasi saat ini memaksanya untuk bekerja sama dengan Kaisar Ming. Hanya dengan begitu dia akan memiliki keyakinan untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Mereka berdua beristirahat selama 2 hari sebelum meninggalkan pecahan itu bersama-sama dan bergegas menuju penghalang luar angkasa. Tidak lama setelah mereka meninggalkan fragmen itu, mereka dikejar oleh bayangan abu-abu, dan jumlahnya semakin banyak. Namun, dengan kerjasama mereka berdua, mereka masih berhasil melarikan diri. Bayangan abu-abu itu mungkin tahu kalau mereka berdua ada di area ini, jadi semakin banyak bayangan abu-abu berkumpul di area ini. Beruntungnya, mereka berdua akhirnya mendekati penghalang alam semesta dan terkunci pada sebuah celah. Mereka berdua memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal, melintasi kekosongan panjang dan langsung berlari ke sekitar celah tersebut. Terlihat bahwa celah ini diselimuti kabut abu-abu tebal. Ketika mereka berdua mendekat, kabut abu-abu itu tiba-tiba hidup dan berubah menjadi bayangan besar. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan ganas dan berkata dengan suara dingin, kalian akhirnya di sini. Jenazah Yinglong ada bersama kalian berdua, kan? Serahkan saja dan aku akan meninggalkan kalian dengan mayat yang utuh. Membunuh. Lu Ming dan Permaisuri Ming tidak mau repot-repot membuang napas dan langsung menyerang. Mereka tahu bahwa bayangan abu-abu besar di hadapan mereka adalah eksistensi yang ditekan di bawah tanah oleh naga surgawi. Jelas, mereka baru saja tiba ketika pihak lain tiba. Kecepatannya sungguh luar biasa. Tentu saja, mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Ming hanya mengaktifkan Trinity secara maksimal, tetapi dia tidak meminjam kekuatan noda darah itu. Adapun Kaisar Cahaya, dia tidak menggunakan kartu trufnya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membuat pihak lain meremehkannya. Akan lebih mudah bagi mereka untuk mengejutkan musuh jika pihak lain meremehkan mereka.
Kalian mencari kematian. Sama saja jika aku membunuh kalian semua. Mati. Bayangan abu-abu besar itu meraung dan menamparkan mereka berdua. Kekuatan itu bersiul dan menyapu. Dengan dua ledakan keras, tubuh Lu Ming dan Kaisar Ming bergetar hebat dan mereka mundur. Seperti yang diharapkan, ia memiliki kekuatan alam semesta setengah langkah. Lu Ming memuntahkan dua teguk darah. Dia merasakan sakit yang tajam di lengannya dan tahu bahwa tulang-tulang di lengannya patah. Situasi Kaisar Ming mirip dengan Lu Ming. Dia juga terluka parah setelah satu gerakan. Untungnya, cederanya tidak fatal. Dengan kecepatan pemulihan yang luar biasa dari keduanya, mereka akan pulih dengan sangat cepat. Jika kau keras kepala, maka kalian semua akan menjadi bonekaku. Kabut abu-abu besar itu sekali lagi menyerbu ke arah Lu Ming dan Permaisuri Ming. Cakarnya yang besar dan tajam sangat tajam saat mencakar mereka berdua, mencoba melukai dan menginfeksi mereka. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan menghindari cakaran, tetapi mereka tetap dalam bahaya. Beruntungnya, mereka berdua bukan orang biasa dan memiliki sarana penyelamatan nyawa yang ampuh. Kitab suci kekosongan universal milik Lu Ming bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekarang setelah Lu Ming mengolahnya hingga tingkat yang sangat tinggi, ia secepat kilat saat ia melemparkannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan sosok-sosok. Adapun Kaisar Ming, dia adalah monster kuno yang telah menguasai lebih banyak teknik abadi, jadi tentu saja dia tidak kekurangan teknik abadi yang menyelamatkan nyawa. Begitu saja, mereka berdua menghindari 5 atau 6 gerakan masing-masing. Meskipun mereka berhasil menghindar, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun mereka tidak tergores, mereka terkena hantaman yang sangat kuat. Keduanya batuk darah dan luka mereka menjadi semakin serius. Pada saat ini, keduanya saling berpandangan. Sudah saatnya. Lakukan yang terbaik. Keduanya benar-benar mengerti maksud masing-masing. Bayangan abu-abu besar itu memukul mereka berdua dengan sangat keras hingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jelas bahwa mereka sedang mengawasinya, dan kewaspadaan serta pertahanan mereka telah menurun. Inilah saat terbaik untuk keluar. Dengan satu pikiran, kekuatan dalam darah dengan cepat mengalir ke tubuh Lu Ming. Lapisan cahaya merah darah menutupi tubuh Lu Ming, menyebabkan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Boom! Kuali abadi tertinggi adalah yang pertama terlempar keluar. Pada saat yang sama, ada manik hitam dan satu set jarum baja. Dalam sekejap, Lu Ming telah menembakkan 5 hingga 6 senjata abadi. Pada saat yang sama, berbagai gambaran dao pun diaktifkan, dan 5 hingga 6 teknik abadi yang kuat meledak pada saat yang sama, membombardir bayangan abu-abu besar tersebut. Pada saat yang sama, aura mengerikan meletus dari tubuh Kaisar Ming. Aura ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari kondisi normal Kaisar Ming, mendorong kekuatan Kaisar Ming ke puncaknya. Tubuh Kaisar Ming bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi raksasa. Raksasa itu sangat aneh. Satu sisi tubuhnya gelap, sisi lainnya putih, dan ada sepasang sayap emas di punggungnya. Asyik, Kaisar Ming menebaskan pedang yang menggemparkan. Ledakan. Sepasang cakar tajam milik bayangan abu-abu besar itu langsung hancur dan meledak. Tubuhnya terlempar oleh serangan Lu Ming dan Permaisuri Ming, dan beberapa lubang muncul di tubuhnya yang besar. Sekarang, mata Lu Ming dan Permaisuri Ming berbinar. Hampir pada saat yang sama, mereka memacu kecepatan maksimal dan bergegas menuju celah tersebut. Bab 5609, Memori Penyegelan Diri. Bayangan abu-abu besar itu lengah dan terlempar oleh serangan gabungan Lu Ming dan Permaisuri Ming, sehingga terbentuklah celah. Lu Ming dan Permaisuri Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari celah dan menghilang ke dalam kekacauan di luar. Kamu mencari kematian. Bayangan abu-abu besar itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan dunia, mengguncang seluruh alam semesta. Beberapa pecahan benua di dekatnya tidak dapat menahannya dan meledak menjadi abu. Dia ceroboh dan terlempar oleh Lu Ming dan Permaisuri Ming. Namun, dengan kemampuannya, dia tidak terluka. Namun, karena kecerobohannya, Lu Ming dan Permaisuri Ming melarikan diri dari alam semesta ini. Baginya, itu adalah penghinaan besar. Dia menjerit keras yang menggema di seluruh jagat raya. Semua bayangan abu-abu dan yang terinfeksi menerima pesan itu dan bergegas menuju celah tempat Lu Ming dan yang lainnya melarikan diri.
Bayangan abu-abu terbesar melolong dan mengikuti Lu Ming dan Permaisuri Ming dari dekat. Ia bergegas keluar dari celah dan mengejar mereka berdua ke dalam kekacauan besar. Sayangnya, setelah mengejar beberapa jarak, bayangan Lu Ming dan Permaisuri Ming tidak ditemukan. Hal ini membuat bayangan abu-abu besar itu terus-menerus melolong panjang, sangat marah. Hal utama adalah bahwa udara kekacauan dalam kekacauan itu sangat menghalangi kesadaran dan penglihatan abadi. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat berkembang terlalu jauh dan sulit untuk mengunci Lu Ming dan Permaisuri Ming. Karena kesempatan ini pula, beberapa raja abadi lainnya memanfaatkannya dan melarikan diri dari alam semesta itu. Mereka dengan panik melarikan diri kembali ke kosmos mereka sendiri dan melaporkan semua yang telah terjadi di alam semesta yang tidak dikenal itu. Begitu Lu Ming dan Kaisar Ming meninggalkan alam semesta yang tidak dikenal dan memasuki kekacauan, mereka berpisah dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Lu Ming bagaikan aliran cahaya, terbang menembus kekacauan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah terbang cukup jauh, ia bertemu dengan badai kekacauan. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia tidak melambat dan langsung menyerbu ke dalam badai kekacauan. Badai kekacauan dapat menghalangi deteksi kesadaran abadi, yang lebih menguntungkan bagi Lu Ming. Setelah melewati badai kekacauan, Lu Ming terus terbang selama beberapa hari. Ia hanya berhenti ketika energinya hampir habis untuk mengatur napasnya dan memulihkan energi abadinya. Setelah terbang dalam jarak yang begitu jauh, Lu Ming percaya bahwa pihak lain tidak akan dapat mengejarnya dengan mudah. Setelah energi surgawinya pulih ke puncaknya, Lu Ming mulai mempertimbangkan kemana ia harus pergi selanjutnya. Niat awalnya adalah untuk langsung kembali ke alam yang dan kembali ke alam semesta yang sunyi. Karena sangat berbahaya di dunia bawah. Begitu berita tentang dia mendapatkan pelepasan alam semesta menyebar, alam semesta setengah langkah itu akan menjadi gila. Selain itu ada juga bayangan abu-abu. Namun, setelah berpikir sejenak, Lu Ming memutuskan untuk kembali ke sungai alam semesta yang terlupakan terlebih dahulu. Paling tidak, ia harus memberitahu Raja Manusia Xuan Yuan tentang situasi di alam semesta yang tidak diketahui dan masalah dengan bayangan abu-abu. Bayangan abu-abu itu sangat agresif. Begitu mereka melukai makhluk hidup lain, mereka akan menginfeksi mereka seperti wabah. Begitu bayangan abu-abu mulai menyerang dunia bawah, mereka mungkin akan menyebabkan kehancuran dan bencana besar. Dia harus memberitahu Raja Manusia Xuan Yuan dan membuat persiapan terlebih dahulu. Lu Ming segera menuju ke Sungai Kosmos yang terlupakan. Di luar Sungai Kosmos yang terlupakan, Raja Manusia Xuan Yuan telah mengirim orang ke sini untuk menunggu Lu Ming kembali dari kosmos yang tidak dikenal untuk menerimanya. Dia berhasil memasuki Sungai Kosmos kelupaan dan bertemu dengan Raja Manusia, Xuan Yuan. Aku tidak menyangka bahwa kultivasimu benar-benar akan mencapai terobosan. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal di alam semesta yang tidak diketahui. Katakan padaku, apa yang ada di alam semesta yang tidak diketahui itu? Ketika Raja Manusia Xuan Yuan melihat bahwa kultivasi Lu Ming telah mencapai transformasi ke-8, dia terkejut. Dia hanya ingin Lu Ming mencoba peruntungannya dengan membiarkannya memasuki alam semesta yang tidak dikenal. Dia tidak berpikir bahwa Lu Ming benar-benar dapat menerobos. Ada sisa-sisa orang kuat di dalam. Seketika, Lu Ming menceritakan secara singkat tentang alam semesta yang tidak diketahui, termasuk fakta bahwa ia telah memperoleh pelepasan alam semesta. Ia tidak menyembunyikan apapun. Dia masih percaya pada karakter Raja Manusia Xuan Yuan. Bayangan abu-abu yang menakutkan. Baiklah, saya mengerti. Saya akan memberikan perintah agar semua orang di bawah komando saya berjaga-jaga. Raja Manusia, Xuan Yuan, mengangguk dan segera mengirim pesan melalui jimat giok transmisi suara. Ia kemudian mengamati Lu Ming dan memuji, Lu Ming, kau memang sangat beruntung. Kau bahkan bisa mendapatkan kulit yang terkelupas dari alam semesta. Tetapi senior, meskipun aku memperoleh metamorfosis alam semesta, metamorfosis itu ditelan oleh jalan lumpur kuning. Benar, senior, bagaimana keadaan jalan lumpur kuning di tubuhku? Apakah kamu pernah melihat yang serupa? Raja Manusia, Xuan Yuan, mengerutkan alisnya sambil berpikir sebelum menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membantumu menjelajahi kedalaman jalan lumpur kuning di tubuhmu dan melihat apa sebenarnya yang ada di sana. Kalau begitu, aku harus merepotkan senior.
Lu Ming mengangguk dan tidak menolak. Dia sudah lama ingin mengetahui apa yang ada di kedalaman jalan lumpur kuning. Meskipun kedalaman jalan lumpur kuning tampak bermanfaat dan tidak berbahaya baginya, ada hal tak dikenal yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang tidak dapat ia pahami, yang selalu membuatnya tidak nyaman. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang ada di kedalaman jalan lumpur kuning karena dia terhalang oleh lapisan tirai cahaya. Bahkan dengan basis kultivasi Raja Abadi 8 transformasinya, dia tidak dapat menerobos. Adapun Raja Manusia Xuan Yuan, dia sudah setengah langkah memasuki alam semesta dan bahkan lebih kuat. Dia mungkin bisa menyelidiki dengan jelas. Keduanya duduk bersila dan Lu Ming menenangkan pikirannya, memperlihatkan jalan lumpur kuning. Seberkas cahaya terbang keluar dari tengah alis Raja Manusia Xuan Yuan dan menyerbu ke jalan lumpur kuning, lalu menghilang ke kedalaman. Setelah beberapa saat, sinar cahaya terbang keluar dari kedalaman jalan lumpur kuning dan memasuki dahi Raja Manusia Xuan Yuan. Kemudian, Lu Ming melihat wajah Raja Manusia Xuan Yuan dipenuhi dengan keterkejutan, antisipasi, dan emosi rumit lainnya. Senior, apa yang kamu lihat? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Namun, Raja Manusia Xuan Yuan menunjuk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya, dan rune muncul satu demi satu. Rune itu seperti jaring rune yang besar, yang menyelimuti Raja Manusia Xuan Yuan dan memasuki tubuhnya. Lu Ming, aku telah menyegel ingatanku sendiri, ingatan tentang kedalaman jalan lumpur kuningmu. Raja Manusia Xuan Yuan menjelaskan. Lu Ming tercengang. Mengapa Raja Manusia Xuan Yuan menyegel ingatannya tentang jalan lumpur kuning? Jelaslah bahwa Raja Manusia Xuan Yuan telah melihat sesuatu. Namun, mengapa dia tidak memberitahu Lu Ming? Mengapa dia menyegel ingatannya? Lu Ming, maafkan aku. Aku tidak ingat sama sekali tentang jalan lumpur kuningmu sekarang. Namun, pasti ada alasan mengapa aku melakukan ini. Ini jelas masalah yang sangat penting. Begitu pentingnya jika aku menyimpan ingatanku, orang lain mungkin akan merasakan dan menyimpulkannya. Kata Raja Manusia Xuan Yuan. Maksudmu, tingkat semesta. Lu Ming mengerutkan kening. Mungkin hanya makhluk tingkat alam semesta yang bisa menyimpulkan kebenaran dari ingatan orang lain. Tidak buruk. Raja Manusia Xuan Yuan mengangguk dan menghibur, namun, ada satu hal yang dapat kau yakini. Aku akan menyegel ingatanmu secara langsung tanpa mengatakan apapun. Itu pasti tidak akan merugikanmu atau kami. Aku jelas berusaha melindungi rahasia ini, jadi kau tidak perlu khawatir. Lu Ming hanya bisa mendesah. Bab 5610 berbagai pihak mengambil tindakan. Lu Ming sedang mengobrol dengan Raja Manusia Xuan Yuan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimuti Lu Ming, mengisolasinya di dalam. Cepat sekali. Lu Ming, alam semesta setengah langkah telah tiba. Mungkin itu untuk pelepasan alam semestamu. Ganti tubuhmu sekarang. Aku akan membantumu menutupi auramu. Kata Raja Manusia Xuan Yuan. Lu Ming tidak terlalu terkejut. Sebelumnya, ketika ia bertarung untuk metamorfosis alam semesta, ia telah menggunakan sungai surgawi bulan yang terlupakan. Sungai surgawi bulan yang terlupakan adalah teknik pamungkas dari kosmos agung sungai yang terlupakan. Selama Raja Abadi lainnya melarikan diri dari alam semesta yang tidak dikenal itu, pasti akan ada alam semesta setengah langkah yang akan datang ke alam semesta sungai kelupaan. Lu Ming segera menyingkirkan tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya pun muncul. Baik tubuh masa lalunya maupun tubuh masa kininya tersembunyi di tubuh masa depannya. Aura yang diungkapkan oleh diri masa depan adalah aura alam yang. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada orang dari alam yang diam-diam berlindung di alam yin. Sama seperti dunia bawah, ada banyak orang yang diam-diam mencari perlindungan di alam yang. Bahkan jika ini ditemukan, itu tidak ada apa-apanya. Lu Ming, kau Ting Dewa di sini. Aku akan segera kembali. Setelah Raja Manusia Xuan Yuan selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali di suatu ruang hampa di sungai alam semesta kelupaan. Pada saat itu, sudah ada 6 tokoh yang hadir, semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat alam semesta. 3 di antaranya berasal dari sungai kelupaan kosmos besar itu sendiri, sedangkan 3 lainnya berasal dari kosmos besar lainnya, yaitu kosmos besar Yagui. Raja Manusia, Xuan Yuan, berjalan mendekat dan berdiri berdampingan dengan 3 alam semesta setengah langkah dari sungai kelupaan.
Mengapa kalian bertiga tidak menjaga kosmos Agung Yinggui dan malah datang ke sungai kosmos kelupaanku? Seorang pakar dari sungai kosmos kelupaan bertanya. Orang ini adalah setengah langkah kosmos yang paling senior di sungai kosmos kelupaan. Saya mendengar dari orang-orang di bawah sana bahwa ada sisa-sisa ahli bela diri tingkat alam semesta di alam semesta yang tidak dikenal itu. 2 di antaranya telah diperoleh oleh kosmos sungai kelupaan Anda. Pelepasan alam semesta bukanlah masalah kecil. Kami sangat ingin tahu dan ingin melihatnya. Rekan-rekan Taois, mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan kami melihatnya? Seorang lelaki tua berjubah merah dari kosmos Yagui berkata. Apa? Pelepasan alam semesta. Tak satu pun bawahanku yang kembali, jadi aku tidak tahu tentang masalah ini. Sebenarnya ada pelepasan alam semesta. Di sungai kosmos yang penuh kelupaan, ekspresi 2 alam semesta setengah langkah berubah drastis. Syok, panas, dan emosi rumit lainnya melintas di mata mereka. Jelaslah bahwa bawahan mereka tidak kembali dari alam semesta yang tidak dikenal. Hanya Master Alam Semesta setengah langkah paling senior yang tetap tenang dan berkata, saya baru saja mendengar bawahan saya menyebutkan hal ini. Saya tidak sempat bertanya sebelum Anda tiba. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa Anda berasal dari sungai kelupaan kosmos besar? Orang itu tahu cara menggunakan sungai surgawi bulan yang terlupakan. Sungai surgawi bulan yang terlupakan adalah teknik abadi nomor 1 di alam semesta bulan yang terlupakan. Orang-orang dari alam semesta lain tidak dapat menggunakannya. Orang tua berjubah merah dari kosmos Yagui melanjutkan. Saya juga baru saja mendengar tentang ini dari bawahan saya. Namun, saya mendengar bahwa keberadaan yang memperoleh status metamorfosis tingkat alam semesta sangat kuat dan dapat mengalahkan lawan yang lebih kuat. Dia mampu melawan Raja Abadi 9 transformasi secara langsung dengan basis kultivasi Raja Abadi 7 transformasinya. Kekuatan tempur seperti itu sungguh luar biasa. Tidak pernah ada Raja Abadi yang begitu kuat di sungai kosmos yang terlupakan. Kata Raja Manusia Suanyuan. Jadi kamu tidak tahu di mana orang itu? Kata seorang pakar dari kosmos Yagui. Keempat alam semesta setengah langkah dari sungai kosmos kelupaan menggelengkan kepala secara serempak. Bahkan jika dia benar-benar seseorang dari sungai kosmosku yang terlupakan, apakah menurutmu dia akan kembali ke sungai kosmos yang terlupakan setelah mendapatkan alam semesta yang terbuang? Kudengar Kaisar Ming juga memperoleh sepotong pelepasan alam semesta. Apakah menurutmu dia akan kembali ke kosmos besar darah gelap? Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa pergi ke kosmos besar darah gelap untuk melihatnya. Kata Raja Manusia Suanyuan. Alam semesta setengah langkah dari kosmos besar Yagui memiliki ekspresi yang tak pasti. Mereka sangat tidak rela, tetapi mereka juga tidak rela memulai peperangan dengan sungai kosmos kelupaan. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di pihak yang sama dan memiliki musuh yang sama. Jika terjadi pertikaian internal, kubu Nirvana akan menjadi pihak yang diuntungkan. Benar sekali. Mari kita pergi ke alam semesta darah gelap untuk melihatnya terlebih dahulu. Kita harus membuat rencana jangka panjang dan tidak merusak hubungan kita. Sebuah suara terdengar di kehampaan, dan 2 sosok muncul. Raja Manusia Suanyuan dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Jelas bahwa mereka telah menyadari kedatangan orang-orang ini. Mereka adalah 2 alam semesta setengah langkah dari alam semesta yang kacau. Baiklah, mari kita pergi ke alam semesta darah gelap untuk melihatnya. Makhluk agung dari kosmos Yagui mengangguk. Seketika itu juga semua orang berangkat menuju alam darah gelap. 4 kosmos besar reruntuhan yang kacau, sungai kelupaan, Yagui, dan Ansue telah lama berkumpul bersama. Mereka sangat dekat satu sama lain. Dengan kultivasi mereka, mereka dapat tiba dalam sekejap. Kalau tidak, mereka tidak akan berani meninggalkan sarang mereka. Setelah datang ke alam semesta darah gelap, dia mengetahui bahwa Kaisar Cahaya belum kembali ke alam semesta darah gelap. Semua orang sangat kecewa. Mereka tahu bahwa Kaisar Cahaya dan ahli misterius itu pasti bersembunyi dan tidak akan kembali ke alam semesta mereka sendiri. Jika itu mereka pasti tidak akan kembali setelah memperoleh pelepasan alam semesta. Sebaliknya, mereka akan menemukan tempat tersembunyi untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menyempurnakan pelepasan alam semesta. Tidak bagus. Aku menerima berita bahwa kubu Nirvana sedang melancarkan serangan besar-besaran. Tiba-tiba, seorang ahli dari reruntuhan yang kacau berteriak. Itu pasti karena pelepasan alam semesta. Kali ini,
Mereka yang memperoleh pelepasan alam semesta semuanya dari kubu kita. Mereka takut bahwa suatu keberadaan yang mengerikan akan lahir di pihak kita, jadi mereka datang untuk menyerang kita. Bersiap untuk bertempur. Semua alam semesta setengah langkah ini kembali dan mengumpulkan pasukannya untuk menghindari para ahli dari kubu alam nirvana. Lu Ming, krisis ini telah teratasi untuk sementara. Apakah kamu ingin kembali ke alam yang sekarang? Raja Manusia Suanyuan kembali dan bertanya. Senior, saya berencana untuk kembali setelah beberapa saat. Kata Lu Ming. Alasan utama dia tinggal adalah untuk mengamati situasi dunia bawah. Munculnya bayangan abu-abu menyebabkan perubahan yang tidak terduga dalam situasi pertempuran di dunia bawah. Lu Ming ingin mengamati perkembangan situasi selanjutnya di dunia bawah. Lagi pula, bagaimana situasi di dunia bawah berjalan akan sangat memengaruhi alam yang, jadi mereka juga bisa menyiapkan tindakan balasan. Baiklah, kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Raja Manusia Suanyuan mengangguk dan pergi, membawa anak buahnya untuk bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak sama kuatnya, dan setelah pertempuran panjang, keduanya menarik pasukannya dan saling berhadapan. Penjara kosong Kosmos Agung menduduki peringkat ke-73 di dunia bawah. Penjara itu memiliki beberapa raja abadi dan dapat dianggap sebagai kosmos agung yang berada di puncak. Sekarang, penjara kosmos besar yang kosong itu menjadi milik perkemahan alam nirwana. Kedua kubu sedang berperang, jadi lorong alam semesta dari penjara kosong kosmos besar secara alami dijaga ketat. Bahkan pinggiran penghalang alam semesta dipatroli oleh para ahli dan banyak formasi susunan didirikan untuk mencegah serangan diam-diam. Pada hari ini, bayangan abu-abu tiba-tiba muncul di salah satu lorong kosmik. Siapa ini? Mari kita jatuhkan dia dulu. Saat bayangan abu-abu itu muncul, hal itu segera ditemukan oleh makhluk agung yang menjaga lorong alam semesta. Seorang komandan tempat ini, seorang abadi sejati dengan 4 perubahan, menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan besar terbentuk, yang seperti neraka gelap, dan menekan bayangan abu-abu itu. Bab 5611 Dua kubu utama bekerja sama. Bayangan abu-abu itu tidak menghindar. Sebaliknya, ia bertabrakan dengan telapak tangan besar itu. Dengan suara keras, telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping. Bayangan abu-abu itu tidak berhenti. Ia mencakar dengan cakarnya yang tajam. Dengan bunyi plop, beberapa luka muncul di tubuh komandan, yang berada di alam abadi sejati bentuk keempat. Gumpalan kabut abu-abu menyerbu tubuhnya. Setelah melukai sang komandan, bayangan abu-abu itu tidak membunuhnya. Sebaliknya, dengan sekejap, bayangan itu melesat ke arah yang lain. Yang lainnya hanyalah makhluk abadi sejati, jadi mereka tidak dapat menghalangi serangan bayangan abu-abu itu. Salah satu dari mereka tergores oleh cakar tajam bayangan abu-abu itu, tetapi bayangan abu-abu itu tidak membunuh mereka semua. Setelah melukai semua makhluk abadi sejati yang menjaga lorong itu, bayangan abu-abu itu melesat dan menyerbu ke lorong alam semesta, menghilang dari penjara kehampaan kosmos besar. Sialan, dari mana datangnya bayangan abu-abu ini? Mungkinkah dari kam reruntuhan yang kacau? Komandan abadi sejati bentuk keempat berkata dengan suara rendah. Wajahnya sangat muram. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Meskipun mereka terluka, itu hanya luka dangkal. Mereka tidak peduli dengan luka mereka sendiri. Yang lebih mereka khawatirkan adalah bayangan abu-abu itu telah menyerbu ke dalam penjara alam semesta yang kosong. Jika mereka tidak membunuhnya tepat waktu, itu akan menyebabkan bencana besar. Kalian tetaplah di sini dan berjaga. Aku akan melapor kepada Raja Abadi dan meminta mereka untuk membunuh bayangan abu-abu itu. Komandan dari 4 alam abadi sejati yang berubah memberi perintah dan memasuki alam semesta penjara yang kosong. Tidak lama kemudian, dia tiba di aula besar. Istana ini adalah kediaman Raja Abadi yang paling berkuasa di seluruh alam semesta Kongyu. Ada banyak murid, junior, pengawal, dan pelayan Raja Abadi ini. Dewa sejati 4 wujud ini memiliki status terhormat di penjara kehampaan kosmos yang agung. Ia hampir tidak terhentikan saat bertemu dengan Raja Abadi yang paling kuat di penjara kehampaan kosmos yang agung, Raja Penjara Kehampaan. Hanya Raja Abadi yang paling kuat di penjara hampa kosmos besar yang bisa mendapatkan gelar ini. Tuan Raja Abadi, ini buruk. Sebuah bayangan abu-abu menyerang kita. Setelah melukai kita, ia berlari ke alam semesta penjara kita yang kosong.
Tolong bunuh bayangan abu-abu itu, Tuan Raja Abadi. Setelah melihat Raja Neraka yang kosong, Panglima Alam Abadi Sejati Empat Perubahan segera melaporkan apa yang telah terjadi. Bayangan abu-abu. Raja Neraka yang kosong itu sedikit tertegun. Dia belum pernah ke alam semesta yang tidak dikenal, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang bayangan kelabu itu. Terus terang saja, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk pergi. Sebelumnya, mereka hanya pergi ke kosmos besar teratas di dunia bawah. Meskipun penjara kosmos besar yang kosong itu tidak buruk, itu tidak termasuk yang teratas. Hanya kosmos besar dengan Raja Abadi 9 transformasi yang dapat disebut sebagai kosmos besar tingkat atas. Itulah sebabnya pikiran pertama yang muncul di benak Sang Raja Neraka Kosong adalah bahwa bayangan kelabu itu telah dikirim oleh reruntuhan kekacauan. Aku akan menghubungi raja-raja surgawi lainnya untuk memburu dan membunuh bayangan abu-abu itu bersama-sama. Kau sampaikan perintah kepada semua pihak untuk berjaga-jaga. Begitu ada berita, laporkan kepadaku segera. Setelah berkata demikian, sosok Raja Neraka Kosong berkelebat dan dia menghilang. Komandan hendak pergi dan menyampaikan perintah Raja Penjara yang kosong, tetapi sebelum dia bisa melangkah beberapa langkah, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan cepat mengerut. Kemudian, tubuh dan pupilnya berubah menjadi abu-abu. Komandan Liu, ada apa denganmu? Salah satu penjaga terkejut. Ah! Panglima Alam Abadi Sejati Empat Wujud tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan menerkam penjaga itu. Meskipun penjaga itu juga seorang yang benar-benar abadi, kekuatannya jauh lebih rendah daripada sang komandan. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Dia langsung dicakar oleh sang komandan. Setelah melukai pengawal itu, sang komandan segera pergi dan bergegas ke tempat lain. Seketika, istana menjadi kacau balau. Sejumlah besar pengawal, pembantu, dan murid serta keturunan Raja Penjara yang kosong dicakar oleh sang panglima. Komandan Liu sudah gila. Cepat dan hentikan dia. Laporkan pada Raja Surgawi. Seluruh istana menjadi kacau. Pada saat yang sama, para ahli abadi sejati yang telah menjaga lorong itu semuanya mengerut dan berubah menjadi abu-abu. Mereka memasuki alam semesta penjara yang kosong untuk menyerang yang lain. Infeksi itu menyebar seperti virus. Pada saat beberapa Raja Surgawi dari alam semesta penjara yang kosong menemukannya, mereka tidak dapat menghentikannya lagi. Jumlah orang yang terinfeksi meningkat secara eksponensial. Apa yang sedang terjadi? Teknik macam apa ini? Kau harus mati. Cepat pergi dan laporkan masalah ini ke berbagai kaisar. Para Raja Abadi meraung enggan, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada harapan bagi alam semesta penjara yang kosong. Sekarang, kita hanya bisa meminta alam semesta setengah langkah untuk melenyapkan semua yang terinfeksi ini, sehingga alam semesta penjara yang kosong masih punya kesempatan untuk tetap ada. Selama jantung alam semesta masih ada, ia akan pulih suatu hari nanti. Beberapa Raja Abadi dari penjara kosong kosmos besar bergegas menuju lorong alam semesta dalam upaya untuk pergi. Namun, saat mereka mendekati lorong alam semesta, mereka dihentikan oleh beberapa bayangan abu-abu. Terlebih lagi, bayangan abu-abu ini semuanya sangat menakutkan dan memiliki kekuatan alam raja yang abadi. Begitu beberapa bayangan kelabu muncul, mereka menerkam para Raja Surgawi. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Beberapa Raja Surgawi terinfeksi satu demi satu. Penjara kosmos besar yang kosong telah runtuh dan menjadi dunia kelabu. Bukan hanya penjara kosong kosmos besar yang diserang. Lebih dari 10 kosmos besar dari dua kubu dunia bawah telah diserang dan jatuh pada saat yang sama. Ketika para petinggi kedua kubu menerima berita itu, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bayangan abu-abu dari alam semesta yang tidak dikenal itu akan menyerang dengan begitu cepat. Kedua belah pihak segera mengirim orang untuk menyerang kosmos besar yang terinfeksi dalam upaya untuk merebutnya kembali. Namun, kedua belah pihak telah banyak menderita dan kehilangan banyak orang. Pada saat ini, kedua belah pihak menyadari bahwa bayangan abu-abu di alam semesta yang tidak dikenal merupakan ancaman besar. Jika mereka tidak disingkirkan, seluruh dunia bawah akan ditaklukkan. Itu karena kecepatan infeksinya terlalu cepat. Begitu mereka terinfeksi, mereka akan menjadi yang terinfeksi dan menjadi musuh mereka. Kekuatan mereka akan semakin lemah, sementara bayangan abu-abu akan semakin kuat. Di bawah tekanan bayangan abu-abu, para petinggi kedua kubu, para kaisar, akhirnya bersatu. Setelah berdiskusi,
Mereka memutuskan untuk berhenti bertarung dan bekerja sama untuk sementara waktu guna menghadapi bayangan abu-abu. Setelah bayangan abu-abu tereliminasi, mereka akan menentukan pemenangnya. Tak lama kemudian, lebih dari 20 alam semesta setengah langkah dan ratusan raja abadi dari dua kubu dikirim ke alam semesta yang tidak dikenal. Pertempuran yang menggemparkan dunia pun terjadi. Munculnya alam semesta setengah langkah itu bersifat merusak. Bayangan abu-abu yang tak terpadamkan tidak dapat menahan kekuatan alam semesta setengah langkah dan dihancurkan satu persatu. Pada akhirnya, bayangan abu-abu besar itu bergerak dan bertarung dengan para kaisar. Bayangan abu-abu besar itu sangat kuat. Pada puncaknya, itu pasti melampaui alam semesta setengah langkah. Namun, setelah ditekan selama bertahun-tahun, itu sudah sangat lemah. Namun, kekuatan tempurnya masih sangat kuat, terutama vitalitasnya, yang terlalu kuat. 20 alam semesta setengah langkah mengepung bayangan abu-abu besar itu. Meskipun mereka menekannya, sulit untuk membunuhnya. Mereka bertarung selama 3 hari 3 malam, tetapi mereka tetap tidak dapat membunuh bayangan abu-abu besar itu. Mereka hanya melemahkan sebagian kekuatannya.